Hai, saya Rani Sebastian. Pada beberapa video berikutnya, saya akan menunjukkan development proses sebuah website dinamis. Pada video kali ini, kita akan mulai development private access website. Di admin LTE, itu ada beberapa contoh-contoh halaman yang bisa kita lihat. Jadi, kita bisa akses melalui localhost, kemudian project-nya, kemudian foldernya, strukturnya, dan ada yang namanya folder pages. Oke. Nah, di sini ada beberapa contoh, dan untuk private access website, kita akan membutuhkan form. Jadi di sini kita akan buka folder yang form, kemudian kita buka yang general. Oke. Di sini pun juga kita bisa akses melalui menu yang sebelah kiri ini, misalkan advanced element, itu ada contohnya. Di setiap template itu biasanya ada contoh-contoh seperti ini, tetapi mungkin foldernya aja yang berbeda. Oke. Nah, di sini kita akan copy template-nya ini, kemudian kita pasang ke project kita. Kita buka pages tadi strukturnya, kemudian form, kemudian general. Saya akan ambil yang quick example. Oke, quick example. Di sini saya ambil mulai main content sampai satu main content di sini saya akan ambil. Saya akan ambil dulu. Kemudian saya akan buat sebuah file baru di root form underscore biodata, karena di sini kita akan buat form untuk melakukan update biodata. Example, di sini quick example-nya sampai ini, yang ini saya hapus dulu. Save. Kita mulai buka form underscore example form underscore biodata.php. Oke. Di form biodata ini saya hapus dulu, saya close dulu. Kita rapikan. Nah, kemudian di bagian atas kita akan ambil dari dashboard. Dashboardnya adalah index. Saya akan ambil ini segini, saya paste. Kemudian untuk yang food saya juga akan paste. Di sini kita tes run dulu. Oke, dia minta login ya. Karena di bagian head kan sudah ada fungsi checkernya, fungsi checker login. Form underscore biodata.php. Oke, di sini kita mau mulai rubah. Jadi admin LTE di sini dia menggunakan Bootstrap. Jadi kita perlu pahami Bootstrap, cara pakainya seperti apa. Kelas-kelas yang ada di Bootstrap itu seperti apa. Oke. Example call MD di sini saya ambil 12. Oke, sudah jadi 12. Card primary saya close. Jadi di sini form size 8 input add-on sampai horizontal form. Hapus gini. Oke, harusnya hanya sisa satu. Yes, jadi cuma sisa satu seperti ini. Oke. Kemudian kita akan buka PHP My Admin-nya.
Di sini entitas biodata saya sudah buka di database kita kemarin. Isinya seperti ini. Oke. Nah, kita akan mulai isi itu. Oke. Jadi kita akan sesuaikan form ini supaya sesuai dengan input type yang dibutuhkan di sini. Kalau diperhatikan di sini, ini kan input type yang cocok itu sebenarnya text area. Jadi bukan input ya. Jadi kita harusnya pakai text karena ini bisa isinya multi baris kan. Header brief, about brief, ini kan cocoknya adalah text area. Ini input type email, ini bisa menggunakan input type text biasa. Kemudian yang ini juga lebih cocok text area. Yang ini nanti kita akan gunakan file. Ya. Nah, karena kita menggunakan template-nya admin LTE, itu sebenarnya kita sudah punya template seperti ini. Jadi, kalau kita buka editors, di sini dia sudah menyediakan text editor yang cocok untuk text area. Jadi sudah bisa bold dan kawan-kawannya ini. Nah, cara pakainya itu biasanya kalau seperti ini, itu jadi biasanya ada CSS, ada JavaScript-nya. Kita tinggal import, kemudian kita tentukan elemen mana yang merupakan input type area yang seperti ini. Pertama kita akan coba ganti ini menjadi sesuai dengan ini, ya. Kita buka di editors, oke. Kemudian kita pilih ini. Ini text editor, oke. Nah ini elemennya ada di sini. Text area, yes. Text area kita copy dulu, oke. Kemudian kita letakkan pada input type ini. Oke, paste. Ini kita kembalikan ke private form biodata.php. Oke. Masih seperti ini, masih belum jalan. Ya, karena ada CSS yang masih harus dikopikan. Di bagian atas ada ini. Dia menggunakan namanya summer node. Oke. Nah, ini. Manfaat kita memisahkan header dan head itu di sini. Oke. Kemudian di bagian bawah ada JavaScript yang harus kita import juga. Oke. Summer node. Oke, yang ini. Kemudian ini itu adalah fungsi JavaScript yang sudah dibungkus dengan jQuery. Ya, jadi jQuery library. Di sini kita mendefine-nya gini. Ketika dokumennya sudah selesai, di-load, elemen dengan text area, dengan kelas text area, itu akan dijalankan fungsi summer node. Oke. Di sini yang text area sebenarnya cuma satu, kebetulan. Ya. Kita refresh. Oh, sorry. Kebiasaan. Ini, nah. Jadi karena strukturnya kan berbeda dengan yang editors di sini. Jadi kita refresh, ya sudah muncul seperti ini. Di sini kita bisa seperti ini. Ini adalah editor what you see, what you get. Oke. Kemudian yang kedua about brief sama. Jadi yang pertama adalah header brief. Kemudian yang kedua about brief. Kemudian di sini name-nya header brief. Oke, kemudian ini kita copy saja. Untuk yang about brief kita paste. About brief kita tes. Header brief, about brief.
fungsi ya. Kemudian address info. Di sini kita copy aja yang ini. Kita hapus. Kita ganti menjadi input. Nah, ini kesalahan saya tadi. Seharusnya untuk input kita bisa copy yang general di sini. Kemudian sekalian yang ini. Yes. Input type-nya email, kelasnya form control. Oke, kita ngikutin template ya. Form control, kemudian di sini labelnya kita sesuaikan. About brief, kemudian di sini label add info email. Name-nya adalah kemudian untuk yang address kita kasih text area lagi. Kemudian yang input type file kita biarkan dulu. Jadi nanti kita akan gunakan untuk save files di sini. Oke, kita refresh. Oke. File input sekalian kita ganti dulu labelnya ya. Kemudian checkbox ini kita nggak butuhkan. Oke, formnya sekarang kita lihat. Role-nya form, oke. Action ke dirinya sendiri. Oh, sorry. Action ke submit underscore. Jadi sini saya pakai polanya adalah submit underscore untuk memproses setiap inputan pengguna, setiap proses pengguna. Method, saya pilihnya metodenya adalah metode post. Oke. Seperti ini. Oke, file CV masih belum bisa digunakan. Respon sip. Wah. Kemudian kita buat file baru. Jadi ini bisa saya close ya. Kita buat file baru. New file, submit underscore form underscore biodata .php. Oke. Di sini syaratnya sebenarnya tetap sama. Jadi di bagian atas kita tetap harus lakukan pengecekan apakah dia sudah login atau belum. Di sini saya copy dulu segini. Saya paste. Nah, di sini nanti kita akan proses update-nya. Oke, sedangkan di sini dia akan ngecek. Kalau dia, nah pengecekan ini sebenarnya sama kayak yang dashboard atau index. Di sini ambilnya adalah di bagian yang head, comments, head. Ini di copy saja. Seperti ini. Oke,
Jadi kalau sessionnya nggak ada atau sessionnya 0, dia pindah ke login.php. Pemrosesannya ada di sini. Kalau ada data, saya mau melakukan validasi. If validate-nya true. If validate, jadi kalau validate-nya semua prosesnya sukses, pengecekannya berhasil, kita lakukan insert ke database. $SQL sama dengan update biodata set. Nah, ini baru kita setting di sini. Set header brief sama dengan koma about brief sama dengan kosong masihan. Address info, saya copy dulu, email, phone, di sini saya tidak menggunakan where atau where-nya 1 sama dengan 1. Kenapa? Karena datanya memang benar-benar cuma akan ada 1 dan kita benar-benar akan update di sini terus. Tidak ada proses penghapusan, tidak ada proses insert baru. Oke. Nah, di sini kita ambil nilainya $header brief sama dengan $_post header brief about brief kemudian address info email ini phone, yang ini adalah address. Phone, address. Oke. Kemudian di sini kita proses gunakan concat about brief, kita gunakan concat juga. Setelah SQL-nya ada, di sini kita buat connection dulu. $con $SQL. Jadi kalau di sininya sukses, header location redirect ke form biodata.php message sama dengan 1. Else message sama dengan 2. Atau message-nya sama dengan 0. Oke. Kemudian kita kembali ke form biodata dulu. Nah, form biodata, karena di sini perilakunya adalah update, berarti kita perlu ambil dulu datanya. Oke. Kita ambil datanya. Oke, kita ambil datanya di sini.
$con sama dengan MySQL. $con sama dengan create connection dengan $SQL-nya adalah select bintang from biodata. If MySQL num rows $result MySQL fetch assoc. Kemudian di sini saya fetch assoc untuk $result. Kemudian di sini saya buat $row sama dengan 0. Kemudian di sini saya buat echo. $row indeksnya adalah header info. Header brief. Saya copy, ganti jadi about brief. Kemudian di sini saya buat value. Ada bugs. Di bagian head saya di sini belum melakukan include once common connection.php. Commons berfungsi, paling tidak muncul semua ya. Oke, kemudian kita akan tes address info, addressnya belum. Oke, pada headnya sudah saya tambahkan connection tadi ya. Kemudian sorry, text area tidak menggunakan value. Oke. Nah, untuk testing, ini biasanya dikomen dulu. Oke, message-nya 0, berarti ada kegagalan. Kita tes lagi. Oke, isinya kosong. Kosong, tetapi tadi dia masuk ke yang message-nya adalah 0. Kita echo $SQL. Nah, cara paling baik untuk nge-track itu adalah kita buat echo di sini, kemudian kita copy, kemudian kita paste di localhost php-admin. Ketika kita submit di sini kita bisa dapat errornya itu sebenarnya apa? Oke, address info email field list berarti tidak ada. Di sini pasti saya salah memberikan nama, S-nya 2.
Oke. Yes, 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 seperti itu. Oke, kita back dulu. Kemudian saya coba ganti, saya submit thread. Oke, kita back lagi, kita refresh. Emailnya sudah jadi berubah. Jadi seharusnya di sini sudah berhasil. Dani Sebastian, Dani. Kemudian saya submit, saya back, Dani. Jika saya refresh, sudah berubah terjadi Dani. Oke, message-nya pun juga kalau diperhatikan. Oke. Nah, sekarang kita coba secara keseluruhan. Jadi seperti ini. Kemudian saya tambah angka 1, 2, 3. Oke. Kemudian yang ini saya ganti jadi belajar prog web. Saya submit thread belajar prog web. 3, pesan pun juga sudah berubah menjadi 1. Nah, di sini kita tinggal melakukan, di footer saya close dulu. Di formnya kita beri pesan. Nah, untuk pesan kita juga bisa lakukan lihat pesan yang ada di. Nah, di sini kalau kita buka di contoh-contoh yang sudah ada, UI Generals, di sini ada label yang sebenarnya kita sudah bisa gunakan. Oke. Nah, ini kita akan gunakan yang alert pesan-pesan ini. Ya, alert gagal dan alert sukses. Kita ambil dari page, kemudian ini adalah UI, kemudian adalah general. Kemudian kita cari alert. Oke, ini adalah yang untuk pesan gagal. Dan untuk yang general, kalau dia pesannya sukses, yang ini. Oke, ini saya kopinya kurang nih. Saya hapus dulu. Jadi yang di copy adalah beserta div class alertnya. Div. Kalau kita refresh, jalan. Seperti itu. Nah, ini cuman peletaan strukturnya saya rapikan lagi. Oke. Sukses ya. Kemudian untuk kolom quick example saya hapus dulu aja. Prosedurnya saya hapus. Nah, oke, tinggal kata-kata pesannya saya perbaiki. Berhasil menyimpan data. Gagal menyimpan data. Seperti itu. Oke, kita tes kalau dia gagal menyimpan data.
cara ngetes paling baik adalah dengan mengubah, misalkan di sini fieldnya saya rubah. Oke, kemudian saya langsung submit. Gagal menyimpan data. Oke, saya kembalikan. Sukses. Form selesai. Selanjutnya kita akan menambahkan validasi. Jadi di sini saya sudah membuat sebuah variabel boolean. Kalau validasinya true, dia memproses. Oke, berarti di sini kita akan tambahkan if. Saya di sini memberikan contoh $header brief. Kalau dia kosong, kita di sini bisa tambahkan $message header brief. Kemudian di sini header brief kosong, berarti kita menambahkan message header brief, kita isi dengan tidak boleh kosong. Oke. Nah, cara mengirimkan ke depannya gimana? Sebenarnya caranya ada macam-macam. Tetapi di sini saya mau mencontohkan menggunakan session. Di mana sessionnya cuma kepake sekali, habis itu sessionnya dihapus. Oke. Seperti ini. $_session. Message header brief. Saya isi dengan pesan ini. Oke. Seperti ini. Oke. Jadi kalau dia validate, oke, di sini saya perlu tambahkan. Header briefnya kosong. Jadi di sini dia menambahkan sebuah pesan. Oke. Mungkin penamaannya saya ganti sekalian. $message ini. Oke. Kemudian di sini saya concat. Idenya ketika di sini saya juga ada about brief tidak boleh kosong. Validate false. Oke. Dengan concat. Kemudian message-nya saya taruh ke session. Di sini saya terima. Di sini saya tambahkan redirect ke halaman ini. Oke. $session message sama dengan kosong. Oke, kita kosongkan. Kemudian di sini kita echo. Session message. Oke, kita coba. Di sini saya cut, saya submit. Berhasil menyimpan data. Oke, kita cek. Submit. Oke. Oh, yes. Jadi di sini kita tambahkan trim. Jadi terkadang di sini itu masih ada white space-nya. Oke. Karena masih ada white space-nya, di sini menyimpan datanya berhasil. Oke, kalau saya submit, nah, header brief tidak boleh kosong. Oke, ini saya kembalikan dulu.
Saya submit. Oke, trim. Saya rasa akan sama juga dengan kasus yang ini. Jadi kita juga akan trim di sini. Jadi kalau dia di trim, kemudian dia masih kosong, dia akan kena error di sini. Oke. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh untuk validasi. Kita bisa tambahkan macam-macam validasi yang lain. Misalkan email tidak harus menggunakan format email, kemudian panjangnya juga diperiksa, karena kan kalau kita lihat panjang address info 30 maksimal. Berarti kan kita harus batasi maksimalnya adalah 30, tidak boleh lebih. Yang ini maksimal di 15 karakter. Nah, ini validasi kan bisa banyak sekali. Jadi ini adalah saya sudah contohkan caranya seperti ini. Oke. Kemudian di sini saya juga sudah memberikan header. Jadi logiknya adalah ketika dia validasinya false, dia redirectnya adalah menggunakan message-nya 0 ditambahi session message. Kemudian session message di sini dia akan echo session message, tetapi setelah itu dikosongkan session message-nya. Oke. Ini mungkin ditambahin tidak sama dengan kosong. Oke. Ini kalau mau dibuat lebih rapi, kita bisa nambahkan BR. Sama seperti itu, di sini juga kita bisa tambahkan BR. Ya kan? Kalau dua-duanya ada BR, berarti kan nanti ketika ini kosong, oke. Ini kita perlu tambahin. Identify index line 30. Ini kita tambahkan juga di sini. Pengecekan tambahan supaya tidak muncul error apapun. Seperti itu. Oke. Ini kalau saya hapus, kemudian saya submit, muncul pesan gagalnya. Dan pesan gagalnya sudah ada new line-nya karena di sini saya concatnya menggunakan BR. Fungsi selanjutnya adalah upload CV. Jadi di sini kita akan buat uploadnya supaya berfungsi. Di bagian ini CV, oke. Ini kita tidak butuhkan. Yes. Nah, file yang akan kita upload itu kita akan simpan dalam bentuk file. Jadi kita tidak rubah ke BLOB. Nah, tetapi kalau kita lihat database-nya, di sini kita menyimpannya adalah varchar. Karena kita menyimpan sebagai varchar, berarti di sini akan kita taruh nama file beserta path-nya. Oke. Di sini kita pertama buat dulu upload. Oke. Kita buat folder upload. Kemudian di sini kita perlu tambahkan NC-type multi-part form data. Multi-part form data. Oke, metodenya sudah post, kita kirimkan ke sini. Oke, di sini kita akan proses. Salah satu validasi yang akan dilakukan adalah file yang harus diupload itu adalah dalam bentuk PDF. Berarti if file CV harus dalam format PDF. Oke.
$_files. Nama filenya di sini adalah CV. Kita cek. Name-nya adalah CV. Oke. Di sini kita buat str to lower. Kita mau ambil name-nya. Kemudian kita mau ambil path info. Kita ambil yang info extension. Kita sudah dapat kalau dia extensionnya adalah application/pdf. Kalau dia tidak ini, dia akan error. Oke. Sedangkan kalau ini berarti kan kita akan simpan ketika ininya selesai. Di sini kita move uploaded file $file CV dari tmp name, kita mau pindahkan ke $up $files CV name. Di sini foldernya adalah uploads. Oke. Kemudian di sini saya akan tambahkan if. Oke, kalau ininya sukses, else $message, saya tambahkan pesan di sini saya juga tambahkan pesan. Jadi kan kalau dilihat logikanya, di sini dia insert dulu, dia berhasil insert, baru move upload, ya kan? Ini dulu deh. Kita tes. Di sini saya sudah choose filenya. Saya submit. Akan menyimpan data. File CV harus dalam format PDF. Oh, ternyata hanya perlu ini saja. Ini saya buka lagi. Oke, berhasil menyimpan data. Kemudian kita cek di uploads. Artikel.pdf-nya dapat. Oke, kemudian di sini kita harus update. Update apa? Update ini. Update CV files name-nya. Karena di sini kan kita isi dulu, update dulu, baru lakukan upload. Tetapi ternyata di sini nama filenya kan juga harus disimpan, ya. Jadi
kita lakukan update. Yang diupdate itu hanya cv_files. Oke, disimpan dengan uploads, kemudian kita run query-nya. Oke. Dan kita tes. Hasil menyimpan data, kita lihat muncul. Proses upload-nya selesai. Sebenarnya masih banyak yang bisa kita perbaiki dari logic ini. Ya, karena logic ini juga sebenarnya kalau kita lihat masih ada celahnya. Apa celahnya? Nih. Jadi ada kemungkinan ketika dia sudah lakukan update data yang ini, oke, kemudian dia gagal upload, data yang ini masih belum ke rollback. Data yang tadi sebelumnya sudah ke upload, data yang tadi sebelumnya sudah diupdate tetap didiamkan, tetapi uploadnya gagal. Nah, itu kan tidak boleh dilakukan. Nah, logic ini masih bisa diperbaiki. Yes, kita tidak akan bahas pada video kali ini. Pada video kali ini kita akan fokus ke yang penting semua fungsinya jalan dulu. Nanti kita perbaiki logic yang cacat. Nanti kita perbaiki kalau ada logic yang masih cacat. Seperti itu. Oke, ini validasi, ini contohnya. Nanti bisa ditambahkan untuk validasi-validasi yang lain. Oke, form update selesai. Ya, sesi sharing kali ini sudah selesai. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sharing. Thank you for watching.